37 rumah di Kelurahan Setiawargi Tasikmalaya, mendapat bantuan program BSPS. Kabar media warga. Dalam rangka mewujudkan pemukiman yang layak bagi masyarakat, Dirjen Perumahan melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, BP2, Jawa 2, melaksanakan penanganan kawasan secara terpadu, untuk penanganan kemiskinan ekstrim PKE, dan penanganan stunting, di Kampung Cibangbay RT 02 RW 04 Kelurahan Setiawargi Kecamatan Taman Sari Kota Tasikmalaya. Adapun sasarannya adalah rumah-rumah penduduk yang dinilai sudah tidak layak huni, sesuai dengan verifikasi data kelurahan. Adapun besaran uang yang diterima oleh masing-masing penerima manfaat, sebesar Rp20 juta dalam bentuk bahan bangunan, dengan rincian Rp17,5 juta untuk bahan material, dan Rp2,5 juta untuk upah kerja. Karena sesuai judul programnya stimulan, maka penerima manfaat, harus bersedia mengeluarkan dana swadaya, untuk menambah kekurangannya. Tahun ini, sebanyak 37 rumah di Kampung Cibangbay Kelurahan Setiawargi, Kota Tasikmalaya mendapat bantuan program BSPS. Koordinator BSPS Kota Tasikmalaya, Risna Novitasari, ST, bersama pendamping kolaborasi, Guru Wangsa Wiguna, meninjau langsung lokasi rumah yang telah selesai dikerjakan, di Kampung Cibangbay RT 02 RW 04 Kelurahan Setiawargi Kecamatan Taman Sari Kota Tasikmalaya. Jumat tanggal 17 November tahun 2023. Pada kesempatan itu, Koordinator BSPS Kota Tasikmalaya, Risna Novitasari, ST, menjelaskan, di wilayah Cibangbay, sebanyak 37 rumah warga, sudah selesai dikerjakan, sesuai dengan ketentuan. Ada pula tambahan pembangunan seperti drainase, PAM, TPT, tempat peribadatan musola dan penataan lingkungan lainnya. Untuk yang susulan sebanyak 18 rumah, dan saat ini sedang dalam tahap pengerjaan, dengan target, di bulan Desember sudah kelar. Alhamdulillah, setelah saya lihat di lapangan, sebanyak 37 rumah yang ada di Kampung Cibangbay, hampir seluruhnya sudah selesai dikerjakan, dan sesuai dengan ketentuan. Menurut keterangan dia, dalam pelaksanaan program ini, ada beberapa material yang tidak boleh digunakan, satu di antaranya asbes, karena tidak sesuai dengan standar kesehatan. Sementara itu, pendamping kolaborasi, Guru Wangsa Wiguna, mengatakan, Balai P2P Jawa 2 sedang mencanangkan program kolaborasi strategi pentahelix. Dalam kolaborasi ini, melibatkan beberapa pihak, yaitu, pemerintah, industri, akademisi, masyarakat dan media, untuk bekerja bersama-sama, sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang baik dalam penanganan kawasan terpadu pengentasan kemiskinan ekstrim. Dalam penanganan kawasan terpadu pengentasan kemiskinan ekstrim, kita lakukan kolaborasi, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing, demi mencapai hasil yang baik. Masih di tempat sama, Ketua RW 04 Cibangbay, Sadeli, merasa bersyukur sekali dengan adanya program ini, karena menurut dia, selama ini warga Cibangbay selalu tertinggal dalam segala bantuan. Alhamdulillah hari ini, masyarakat kami mendapat bantuan perbaikan rumah, yang sejak lama dinanti-nanti, ujar Sadeli. Untuk diketahui, wilayah Cibangbay menjadi salah satu daerah yang dijadikan percontohan program BSPS di Jawa Barat. Cevi Firman Media Warga, melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Dari BSPS seperti apa Pak, tanggapan dari PRW Pak? Ya, tanggapan saya ini terima kasih Pak kepada ini, yang udah meluncurkan bantuan, ya itu kami megahnya alhamdulillah yang ada dikasih oleh pemerintah. Kami dibantu warga masyarakat RT 2 RW 4 ya, sekian banyaknya 30, yang pertama 37, yang kedua itu 18. Alhamdulillah yang 37 itu udah hampir selesai, udah direasi semua. Yang 18 baru mulai dibangun. Ya, kami terima kasih saja. Itu semoga lancar. Yang diajukan sekarang di masyarakat ini ya perlu bantuan satu air bersih, karena kan di sini airnya terlalu, kalau musim apalagi musim hujan sekitar kan mau musim hujan airnya keruh karena nggak ada air bersih. Kalau kami minta air bersih itu minta yang air bor, sumur bor itu waktu itu ngajukan 2 titik. Ya semoga ya nanti awal tahun. Ini yang diajukan dari masyarakat ini apa saja Pak, selain dari bantuan rumah tuh Pak? Ada Selain tadi Pak.
Ya, yang diajukan dari masyarakat ini ada semacam drainase, peribadatan itu, jalan-jalan gang itu, UMKM, tata usaha untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang itu yang suka menjahit, yang apa saja lagi. Di sini kan segi ekonominya merendah. Mau ke depannya biar agak maju ke depannya. Untuk saya dari RW ke masyarakat, harusnya bantuan ini harus dirawat betul-betul, harus dimanfaatkan oleh warga di sini masyarakat. Memang kami itu harus mintanya harus bersih, lingkungannya harus bersih, jalan-jalannya harus dimanfaatin sama warga di sini. Ini Pak, bisa diceritakan kenapa bisa alasannya pemerintah itu menggelontorkan ke wilayah Cibangbay itu kenapa tuh Pak? Ajuan dari Bapak apa gimana Pak? Ya, ajuan memang awal-awalnya dari Bapak RT sama Pak RW. Ajuan awal-awalnya kami mengajukan adapun semua warga di sini yang terbanyak yang tidak mampu. Ya, kami diajukan apa adanya di sini yang lebih terbanyak yang diajukan segi ekonomi ya kan memang terlalu terendah ya, awal-awalnya dulu, tapi sekarang alhamdulillah kami udah diberi sama oleh pemerintah dari pusat ya. Kami mengucapkan terima kasih dari PSBS yang udah mengasih bantuan untuk warga di sini. Semoga kita bisa memanfaatkan untuk bantuan ini, semoga kedepannya bisa manfaat semua. Di Cibangbay BSPS khusus penanganan ekstrim atau PKE. Di sini ada 37 yang sudah terlaksana. Alhamdulillah yang 37 sudah selesai 100%. Dan alhamdulillah di Cibangbay ini mendapat tambahan 18 unit. 18 unit untuk khusus wilayah BSPS PKE, Pak. Jadi dari 18 unit ini alhamdulillah baru terrealisasi kurang lebih 30%. Sejak kapan ini Pak? Untuk yang 18 unit baru dimulai di seminggu 10 hari ke belakang. Kalau yang 37 unit dimulai bulan April. Targetnya sampai kapan Pak? Untuk target sampai Desember dimaksimalkan sudah selesai 100%, Pak. Ini dari bantuan BSPS sendiri ini Pak meliputi apa saja Pak yang di sini Pak? Untuk BSPS, khusus untuk BSPS di rumah-rumah tidak layak huni, dan alhamdulillah di sini ada kolaborasi, Pak. Di sini kolaborasi yang melibatkan beberapa perusahaan swasta, diantaranya perbaikan jalan, drainase, terus dan lain-lain sebagai kayak septic tank, spam, itu udah termasuk, Pak. Sampai saat ini Pak yang belum terrealisasi apa nih kira-kira? Yang masih belum terrealisasi ada beberapa sih, Pak. Rencana yang baru terrealisasi jalan lingkungan. Jalan lingkungan berikut TPT sudah terrealisasi, Pak. Mungkin di minggu depan musola, Pak. Musola baru mau dilaksanakan untuk prasarana umumnya, Pak. Ini ajuan dari masyarakat apa memang ada dari pemerintah untuk ke sini Pak, untuk wilayah Cibangbay? Jadi untuk kolaborasi sendiri, aspirasi dari masyarakat langsung ke pemerintah. Dari pemerintah kita melibatkan beberapa perusahaan swasta, Pak. Ini Pak, kenapa alasannya Cibangbay ini jadi percontohan gitu Pak, sampai satu RT mendapatkan bantuan rumah, gimana tuh Pak ceritanya? Kalau dari saya sendiri, dari pendamping, mewakili pendamping yang lain, jadi kita dapat langsung usulan dari BKKBN. Dari BKKBN itu mungkin ada penanganan khusus yang kebetulan jatuhnya ke Cibangbay. Jadi dari sedemikian rupa data usulan dari BKKBN ternyata hanya Setiawargi yang mungkin jadi potensi untuk dilakukan kolaborasi, Pak. Ini untuk jadi wilayah percontohan juga ya Pak di wilayah sini Pak? Iya, Pak, betul. Jadi mungkin dari pembicaraan yang dari balai, untuk Cibangbay sendiri kita dijadikan ikon BSPS, Pak. Ikon BSPS di mana
program BSPS mungkin se-Jawa Barat bisa dikatakan museum BSPS-nya, Pak. Jadi di sini ada beberapa bentuk bangunan dari mulai dinding permanen, ada setengah badan, atau misalkan di sini masih ada bangunan-bangunan rumah panggung, Pak. Ya kalau untuk sampai saat ini nggak ada tahap kesulitan untuk pembangunan gimana Pak? Alhamdulillah untuk pembangunan di sini mungkin dikatakan sulit, nggak terlalu sulit, Pak, karena di sini si masyarakat berantusias untuk bergotong royong, Pak. Jadi yang mungkin rumahnya agak jauh dari tempat lokasi penyimpanan bahan material, di sini warga-warga yang nggak menerima bantuan pun ikut gotong royong, Pak. Nah mungkin ya terakhir Pak, mungkin dari Bapak, dari pendamping, ada pesan-pesan buat masyarakat penerima bantuan apa Pak? Mungkin pesan-pesan dari saya, diupayakan hasil jerih payah masyarakat semua, jangan sampai rumah yang tadinya tidak layak huni, misalkan sekarang udah layak huni nih, kita jaga sedemikian rupa agar khusus rumahnya mungkin dijaga kebersihannya, Pak. Jadi rumahnya yang tadinya tidak layak huni sekarang layak huni, kita jaga kelestariannya, Pak, sama lingkungannya juga, Pak. Anyaman bambu itu kenapa Pak bisa gitu Pak? Bisa beda-beda gitu? Kalau misalkan di aturan memang kita kembalikan lagi ke keinginan masing-masing masyarakat. Jadi ada keinginan masyarakat yang mungkin berkeinginan rumahnya yang tadinya panggung menjadi permanen, tapi dengan swadaya yang betul-betul siap, Pak. Kalau misalkan kita cuman swadayanya minim, cukup untuk panggung, karena keinginan mereka juga ingin panggung, yang mungkin kita maksimalkan ke panggung gitu, Pak.